Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku nggak memberikan rekomendasi untuk yang demikian ya. Jadi linknya saja. Selanjutnya untuk kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kajian ini aku live-kan juga via channel TikTok ya. Untuk teman-teman TikTok, mohon bantu tap-tapnya ya. Itu masih jauh, itu masih 135 ya. Minimal 1000 harusnya. Tapi karena waktu, aku mulai aja lah. Nanti yang kedepannya semoga tidak di-cut sama TikToknya. Biasanya dia langsung di-cut gitu ya. Makanya tolong bantu tap-tapnya ya. Itu masih 135. Oke, aku akan melanjutkan kajian kita yang kemarin tentang Al-Quran ya. Mengapa Al-Quran itu tidak mengenal anak Allah ya. Teman-teman yang di TikTok tolong dibantu tap-tapnya ya. Kita sekarang masuk seri yang ketiga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya belum jadi minum air putih dulu. Aku review sejenak ya. Kemarin kita sudah melakukan sebuah eksplorasi ya. Dari sekian ayat, ada 8 ayat, 9 ayat ya. Ada Luqman 3125 ya. Ada Al-A'raf surat yang ke-7 195, ada Az-Zumar surat 39 yang ketiga ayatnya, ada Al-Ahqaf surat yang ke-46 dan ayatnya yang ke-28 ya. Al-Baqarah surat 2 ayatnya yang 116. An-Nisa surat yang keempat ayatnya 171. Al-An'am surat 6 ayat yang ke-100, dan kemudian surat Al-Furqan yang ke-25 ayat yang kedua. Di situ semua itu membawa kita untuk menarik kesimpulan, bahwa kesimpulan sementara maksudnya ya, Al-Quran memang tidak mengenal istilah anak Allah. Yang jadi masalah itu yang sedang kita kaji, mengapa? Itu nanti harus kita bisa cari jawabnya ya, sehingga nanti kalau ada saudaramu yang mengatakan anak Allah, itu kamu tahu duduk permasalahannya, tidak keburu-buru memberikan stempel yang musyrik lah, yang ini yang itulah ya. Oke, dari ini semua ya mengerucut di surat Az-Zukhruf surat 4381 yang itu merupakan retorik ya. Kalimatnya itu bersyarat jika maka, nah, gitu ya. Nah, ini kopinya udah datang, alhamdulillah.
Jika maka itu artinya kalimat bersyarat. Jika itu syarat, jika syarat itu dipenuhi maka sesuatu akan terjadi gitu ya. Ini namanya kalimat retorik. Memang di dalam Al-Qur'an itu tidak jarang menggunakan kalimat-kalimat yang retorik. Jika Gusti Allah Agung itu punya anak ya, maka ya Kanjeng Nabi Muhammad itu yang mula-mula, yang paling awal, yang lebih dahulu memuliakannya. Itu anak. Itu loh. Tapi ini kalimatnya jika maka harus dicermati. Tapi jikanya kan tidak terpenuhi, maka ya tidak ada yang namanya penghormatan ya. Terus kemuliaan yang diberikan kepada anak itu, karena memang Allah itu tidak punya anak. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ini kalimat retorik. Jika Allah itu punya anak, maka Kanjeng Nabi Muhammad itulah yang mula-mula akan memuliakan itu anak. Tapi masalahnya punya enggak? Enggak punya gitu ya. Oke. Itu sudah aku sampaikan kemarin. Bagi yang kurang jelas bisa mereview ke channel YouTube ya. Di seri, karena harus ditonton semua seri ini, 1, 2 ditonton sudah, sekarang masuk yang ketiga ya, tentang anak seperti itu. Oke, aku hapus sekarang ya. Ini aku biarkan dulu karena nanti di sini di Al-An'am surat 6 101 itu, nggak tahu kalian sudah lihat videonya belum? Karena itu sudah aku jelaskan beberapa waktu lalu ya, ketika saudara kafir Kristen kita memposisikan Allahnya orang Islam itu laki-laki karena dinyatakan suami gitu ya. Karena apa? Kalimatnya mengatakan bagaimana dia punya anak kalau dia nggak punya istri gitu ya. Itu bermasalah. Terjemahan depan itu sudah aku dekonstruksi dan itu videonya sudah ada, silakan ditonton. Sehingga nanti kalau aku menjelaskan lagi itu lebih gampang ya, lebih gampang dipahami gitu. Oke, kita pagi yang indah ini, suasana yang enak ini. Terima kasih teman-teman TikTok ya, terus saja di tap-tap ya, supaya nggak di-cut nanti sama TikTok. Itu masih 339 itu, belum 1000. Kita pagi ini akan coba mempelajari surat yang paling populer, yaitu surat Al-Ikhlas ya. Di dalam Al-Quran itu surat itu yang paling populer kalau sudah menyinggung masalah anak yang dikaitkan dengan Gusti Allah Agung. Kalau yang kita bahas di seri ketiga itu pendukungnya ya. Oke. Tetapi jangan lupa ya, kamu harus paham di dalam Al-Quran itu ketika diterjemahkan tuh memang kadang-kadang bermasalah ya. Contohnya sirot, sabil, torik, ini semua diterjemahkan masuk dalam satu kata, jalan. Ini bermasalah loh ini. Bermasalah karena sirot, sabil, apalagi ini tadi, torik itu beda-beda. Kalaupun dia jalan yang bagaimana? Jalan yang sirot dengan jalan yang torik dengan jalan yang sabil itu beda. Inilah perlunya kita memahami original teks supaya kita tidak menjadi korban terjemahan. Karena yang namanya terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Alhamdulillah kita sebagai Islam mempunyai dua-duanya. Mempunyai kitab sucinya yang dalam edisi original yaitu bahasa Arabiun, dan kita juga mempunyai terjemahannya. Kalau saudara Kristen kita kan tidak punya, yang mereka pegang itu bukan kitab suci tapi terjemahan kitab suci. Gitu loh ya. Dalam dunia akademis terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci, makanya dia mau direvisi 1 hari 1000 kali juga nggak ada masalah gitu, karena dia sifatnya relatif ya.
Itulah keuntungannya kita ya, ya mungkin itu atau bukan mungkin ya, pastinya itulah bagaimana Gusti Allah Agung itu menjaga firman-Nya. Ya, sampai sekarang Al-Qur'an itu terjaga dalam original teksnya. Nah, kalau sudah demikian kalian yang Islam nggak mau belajar original teksnya, kan ya jadi apa ya? Sebuah opportunity loss kalau bahasa bisnisnya ya. Sebuah keuntungan yang harusnya bisa diraih dia nggak mau raih gitu. Bandingkan dengan saudara kafir Kristen kita. Mereka pegangnya itu sehari-harinya itu terjemahan doang. Padahal terjemahan itu selalu berubah-ubah karena dia relatif. Kita baca Bible yang terjemahan ND yang tuaan sama yang sekarang itu sudah berubah. Itu loh, ya. Makanya kalian yang Islam harusnya mengambil opportunity itu, jangan sampai lose. Keuntungan itu diambil, ya. Belajarlah bahasa original teksnya Al-Qur'an gitu. Aku juga masih belajar, jangan kamu kira aku ini ngerti. Enggak, kalau nggak ngerti aku tanya, aku belajar gitu ya. Oke. Ini di Sirot ya, Sabil, Torik. Nanti ada lagi. Nah, ada lagi seperti ini. Ini kacau lagi nih. Tuhan ini bisa dari ilah, bisa dari Rob. Jadi ilah jadi Tuhan, Rob jadi Tuhan. Padahal ilah dan Rob itu Tuhan yang bagaimana? Asalnya dihantam kromo aja semua. Ya, Tuhan, ya, Tuhan sini Tuhan, sana Tuhan, ya. Kalau guru Al-Qur'an pun enggak mau. Dia langsung ke original teksnya. Kalau ilah ya dibaca ilah, ya. Kalau Rob ya dibaca Rob. Ya, bukan Tuhan, enggak mau. Guru Al-Qur'an pun enggak mau pakai Tuhan itu. Ya. Oke. Ini harus aku jelaskan sebagai pengantar supaya kamu nanti ngerti. Kalau kamu hanya pegang terjemahan nggak kembali ke original teks, itu menjadi kekacauan berpikir. Sekarang masalahnya ini, ya, Walad, ada Ibnu. Ini ya begitu. Dalam terjemahan ditarik menjadi satu kata anak. Kalian ngerti nggak apa itu walad, apa itu ibnu? Ini kacau nih kalau nggak ngerti. Anak Allah, ya itu anak yang pakai walad apa yang pakai ibnu? Kenapa pakai walad? Kenapa pakai ibnu? Nanti akan kita bahas. Khususnya hari ini kita fokus ke surat Al-Ikhlas dulu. Ya, bagaimana behind screen-nya, latar belakangnya ya. Oke, untuk teman-teman di TikTok ya, tolong dibantu tap-tapnya, masih belum 1000 itu. Nah, sekarang baru 700. Terima kasih sudah mampir di Komalnya Gus Betik ya. Nanti kalau kurang puas bisa nanti malam insya Allah pada Isya lihat di channel YouTube-nya. Ya. Oke. Sebelum aku lanjutkan, aku akan bacakan dulu komen yang masuk dari teman-teman di YouTube sebagai bentuk terima kasih, bentuk apresiasi, bentuk penghormatanku untuk kalian semuanya. Tentu aku bacakan komen-komen yang itu memenuhi standar. Pertama, dia tidak out of the topic. Yang kedua, dia ada dalam standar etika ya. Kalau enggak, aku skip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Kang Anto Double Shop, hadir Indramayu, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semuanya Islam rasional yang ada dimanapun ya. Matur mbah nuwun. Kemudian Bobby Kucing, alhamdulillah malam mingguan masih sempat nonton seri kedua Anak Allah. Terima kasih brother Cak Gus ya, dan salam Isra buat semua saudara muslimku. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Berarti panjenengan telat ya. Karena ini ngunggahnya malam Ahad. Malam Sabaah. Sabaah itu Sabtu ya. Sabat. Maka ada grup musik Black Sabbath. Itu Sabat itu Sabtu. Ya.
Jadi dalam edisi Arabiun dia sab'ah. Dalam edisi Ibraniun sabat. Sama. Pitu. Ya. Pitu apa berapa ya? Ehad, Isnain, Sulasa, Khomsa. Harusnya ini dia jadi Jumat. Harusnya bukan Jumat ini ya. Sab'ah ya, 7 dia. Iya 7. Ya, makanya kalau Ibraniun sabat, kalau Arabiun menjadi sab'ah ya. Nah, ini malam sab'ah diunggahnya. Mas Bobi nontonnya di malam Ahad, berarti los 1 hari, nggak apa-apa. Mungkin karena sibuk ya. Kemudian jagoan kita, jagoan bendungan, Kang Mas Irfan Al-Akbar. Nah, kan sulit kan diterjemahkan abab itu apa. Ini diterjemahkan oleh Kang Irfan harus pakai 2 kata, bau napas. Bau napas, abab. Itu juga sebetulnya kurang pas. Nggak ada. Nggak ada sebuah kata ketika diterjemahkan ke kata lain, satu bahasa ke bahasa itu pas 100% nggak ada. Apa saja begitu, apalagi ini kitab suci yang terdiri dari beribu-ribu kata. Ya, rangkaian dari kalimat-kalimat. Bisa terjadi distorsi yang banyak, entah itu sengaja atau tidak di dalam terjemahan itu. Makanya kembali ke original teks. Gitu, ya. Modal abab, modal bau napas doang, artinya hanya sekedar ngomong doang tapi tidak ada kontribusi nyata, ono rego ono rupo, ada harga ada wujud. Maksud adalah harga suatu barang tergantung kualitas barang tersebut. Kualitas semakin tinggi, harga biasanya semakin mahal. Oke. Makin paham bahwa tak pernah Allah mengakui adanya anak Allah di dalam Al-Qur'an. Mantap, matur nuwun. Menyimak masih dari Mas Kerinci Jambi. Ini Kang Irfan ini jagoan bendungan ya, lagi nggarap proyek bendungan yang ada di Jambi, yang itu nanti sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya, humanisme kita ya, itu suatu pekerjaan yang mulia. Oke, ini kemarin waktu aku mau ngomentari ada dari komentator saudara kafir Kristen kita, untuk aku ketemu dia merujuk pada satu nama pendeta ya. Jangan asal ngomong, kalau soal ngomong aja kan bisa. Kamu ambil tindakan sebagai EO-nya. Undang Gus Beti, kirimkan. Gus Beti kan bukan orang yang gaib yang nggak bisa dihubungi. Di setiap channel YouTube kajiannya Gus Beti itu ada nomor handphone, itu bisa ditelepon, bisa di WA. Ya, silakan kamu jadi EO-nya. Masalahnya kamu punya duit nggak? Kalau kamu nggak punya duit ya nggak usah ngomong, meneng. Jadi jangan hanya ngomong Gus ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini, ketemu itu. Lah pendetamu suruh bikin acara sana. Punya duit nggak? Nanti undang Gus Beti. Jangan modal abab aja. Gitu ya. Oke, matur nuwun Kang Irfan, kita lanjut ke Aki Beben. Nah, ini Aki Beben, definisi Tuhan dan hakikat eksistensinya merupakan tolok ukur kebenaran siapa Tuhan dan siapa bukan Tuhan yang disembah. Tertulis dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ya, yang nanti akan kita bahas. Suratnya bagus ya, 112 nomor suratnya, nomor ayatnya nanti 1 sampai 4. Ya. Oke, matur nuwun Aki Beben ya. Oh, panjang sekali, aku nggak mungkin baca semuanya ya, tapi terima kasih atas komennya yang sangat bagus ya. Change, salam satu Tuhan, oke terima kasih. Kemudian Kang Sahran Gipari begitu tayang langsung komen ketiga, mantap. Bapak Abdul Muluk dari Sedang Jenjimak Gus, semoga sehat ya, sehat keluarga di Batu, dan salam Isra untuk semua saudaraku di channel ini. Oke terima kasih, salam Isra juga, Islam rasional ya. Kemudian Soleha kita Giswati, alhamdulillah siap pasang otak Tuan Guru. Salam Isra buat semuanya. Oke, yang ada di Palu ini ya. Lili Sulistiawati, bismillahirrahmanirrahim. Komen Gus Beti yang paling menarik kali ini adalah buat apa kalau debat sama curu-curu. Iya, kita capek jadinya. Ya. Males. Itu biar yang lain aja lah gitu. Terima kasih untuk Mbak Sulistiawati, nggak tahu ada di mana, nggak disebutkan ya. User hadir Cianjur. Oh, kumaha pawartosna Cianjur. Ada Mbak Lia Pelitawati, nyimak Gusku. Oke, matur nuwun Mbak, nggak tahu ada di mana ininya ya. Nggak disebutkan di Jogja, Jakarta, Bandung, Solo. Adenadon, jika kata Allah sudah ada sebelumnya, datanglah wahyu ya Rasul di kota Mekah.
Mungkinkah ada yang menyembahnya? Surat Al-Alaq menerangkan hal itu pada wahyu pertama. Pada orang yang bersolat, ya. Bisakah kaum Quraisy di Makkah dikatakan bertobat ketika mereka kembali kepada milah awal Ibrahim? Ya kalau kembali ya bisa saja. Ini surat Al-Alaq itu surat yang pertama kah? Wahyu yang pertama kah? Nanti Adenadon lihat penjelasan Gus Beti ya. Apa yang pertama kali turun gitu ya. Oke, itu videonya sudah kita bahas Mas, nanti tanya senior mula ya. Ya. Oke, kemudian Kang Mas HPI ya. Assalamualaikum Yuma Guru Bekasi. Oke, waalaikumsalam saudaraku. Kang Mubasurat, ini ada di mana ya? Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Teruslah berdakwah, kelak Nabi Muhammad SAW akan memandangmu, memelukmu dan mengucapkan terima kasih. Amin. Insya Allah, sebuah yang dirindukan ya. Terima kasih Kang Mas, semoga doa baiknya juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Tentunya itu suasana yang membahagiakan ya. Kalau mendapat sambutan dari Kanjeng Nabi seperti itu, dan aku juga akan mengajak kalian, seandainya memang aku layak disambut oleh Kanjeng Nabi, aku akan mengajak kalian supaya kalian juga termasuk dalam yang disambutnya. Karena kita di sini sama-sama mengaji, mengkaji, menganalisa ya, yang itu diperintahkan dari Kanjeng Nabi sebagai bentuk langkah dakwah. Sampaikanlah walau satu ayat ya. Matur nuwun Kang Mas Mubasurat nggih. Kemudian Pak Lurah Ikhwan Tamim dari Tangerang, salam Isra juga ada lagi. Keren Gus. Oh, Pak Lurahnya juga keren. Soleha Rahani, assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Ada Segel Pengobatan Tradisional Kediri. Hadir Gus. Oke, terima kasih. Adenadon 2 kali ya. Kata Allah sudah familiar sebelum datang wahyu Islam. Bagaimana dengan sholat? Wahyu pertama di surat Al-Alaq. Coba nanti lihat kajian Gus Beti, wahyu pertama itu apakah benar surat Al-Alaq ya. Apakah sholat sudah familiar sebelum adanya Islam seperti kata Allah ya? Ya nanti kita jelaskan. Kalau aku jelaskan sholat, nanti dia out of the topic ya. Jadi kita ini dulu kita selesaikan. Ini aja belum tentu pada ngerti ya. Kemudian Kang Sapi, assalamualaikum, jika Allah tidak mempunyai anak maka siapakah bapaknya Isa? Nah, lihat saja ibnunya ke siapa. Ya, itu ada buku yang ditulis, sayangnya beliaunya sulit ditemui. Dulu sempat terkoneksi tapi akhirnya lost contact lagi. Beliau menulis tentang kelahiran Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus. Sepertinya bukan Kristen, sepertinya Yahudi kerangka berpikirnya ya. Jadi siapa sebetulnya bapaknya itu gitu ya. Oke, kemudian apa ini? Denny Reberu ya. Mengapa Al-Qur'an tidak mengenal anak Allah? Jawaban yang sangat simpel, karena penyampai wahyu adalah Jibril, makhluk ciptaan yang berani-beraninya menyebut dirinya kami singular majestic. Jadi bukan bersumber dari, males aku ngomentarinya. Ya, buang-buang waktu. Jadi bagaimana proses dialektika ya. Jadi Al-Qur'an itu bahasa dialog. Kalau nggak paham bahasa dialognya, tanyanya seperti ini gitu. Muter lagi, jelaskan lagi. Nanti tanya lagi, itu Bismillahirrahmanirrahim itu ucapan Allah bukan. Karena apa? Dengan nama Allah. Berarti kan bukan Allah itu yang mengucapkan. Katanya Al-Qur'an firman. Muter lagi ke situ. Sama dengan ini kami. Jadi nggak bisa melihat ya mana orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Gitu, ya. Ya sudahlah. Ya. Kita sekarang membahas surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi kalau yang remeh-temeh itu biar teman-teman aja yang jelaskan ya. Jadi aku nggak hilang waktu. Karena kok dulu sudah dijelaskan gitu ya.
Oke, aku menggunakan referensi ini ya. Ini asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul itu behind screen ya. Latar belakang kenapa ayat itu, surat itu turun ya. Asbabun nuzul itu juga bisa digunakan membimbing kita untuk memahami pesan apa sebetulnya yang mau disampaikan oleh ayat atau surat itu ya. Tetapi aku ingatkan, asbabun nuzul itu tidak bisa dijadikan sesuatu yang patokan absolut, tidak bisa. Jadi kalau dia ada ya monggo, kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Nah itu tisu. Artinya apa? Jangan terus dipatok asbabun nuzul itu menjadi cara kita ya memandang sebuah ayat ya atau surat gitu dalam Al-Quran, ini pesannya apa nih? Nah, gitu. Karena apa? Karena tidak semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Gitu loh. Enggak semua. Lah kalau asbabun nuzul engkau menjadikan patokan untuk memahami ayat-ayat dalam Al-Quran, kan menjadi trouble dia. Karena ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang tidak ada asbabun nuzulnya, dia turun begitu saja. Gitu ya. Oke. Namun kalau ada asbabun nuzulnya itu lebih juga memudahkan kita untuk memahaminya. Gitu ya. Oke. Aku ulangi lagi, nggak tahu ini untuk yang keberapa kalinya ya. Tapi dia kan penjelasanku itu terserak. Ada di video-video mana juga aku lupa ya, terserak ya. Berkali-kali aku mengingatkan kepada teman-teman Islamku sendiri ya, khususnya para kiai dan para ustadz-ustadz itu, mereka ya karena mungkin mereka nggak belajar kristologi ya, bahwa surat Al-Ikhlas itu tidak dalam konteks mengkritik konsep teosnya Kristen. Kalau sekarang itu Kristen ya, kalau dulu kan Nasrani. Jadi Quran surat Al-Ikhlas ya, surat berapa ini? 1, 1, 2, 1 sampai 4 ya. Itu tidak ini ya, itu tidak dalam rangka mengkritik konsep teologi Kristen yang ada anak Allah gitu ya. Ini tolong dipahami. Karena kalau aku lihat di kajian-kajian di pertemuan-pertemuan diskusi, digunakan ayat ini seolah-olah dipahami dalam mengkritik teologi Kristen. Ya, yang kita tahu baginda Yesus itu dalam teologi Kristen adalah anak Allah. Sini masih nampak ya. Meskipun dia kadang disebut anak manusia. Kalau anak manusia aja ya nggak masalah, memang dia anak manusia. Tapi yang jadi masalah ya, di dalam Al-Quran istilah ini kan nggak ada ya, dan kita biasanya terjebak pada pemahaman yang keliru, seolah-olah hadirnya turunnya surat Al-Ikhlas ini dalam rangka menghadapi atau mengkanter atau mengkritik teologi Kristen. Ini yang salah. Tolong aku pelan-pelan jelasin ya supaya kamu ngerti, pahami dulu. Sehingga kalau kamu diskusi dengan saudara kafir kita itu enak gitu loh. Yang di TikTok tolong dibantu tap-tapnya ya. Semoga lah TikTok berbaik hati tidak mengekatnya. Nanti kalau mengekatnya kalian balik lagi ke sini ya. Oke, aku jelaskan sekali lagi ya, bahwa Quran surat Al-Ikhlas hadir diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita tidak dalam rangka
menghadapi teologi Kristen, di mana di situ terkenal dengan sebutan yang ditujukan kepada baginda Yesus, Kanjeng Nabi Isa, yaitu anak Allah. Enggak. Basicnya itu begitu, ya. Tetapi, nah lihat ini. Tetapi, ya, apakah Al-Ikhlas akan menolak, ya, teologi Kristen yang menyebut baginda Yesus sebagai anak Allah? Ditolak. Gitu loh. Ya. Artinya Islam tidak menerima baginda Yesus itu sebagai anak Allah. Ditolak. Dia tertolak, terganjal oleh surat Al-Ikhlas ini. Tetapi ini hadirnya bukan dikhususkan untuk menghadapi teologi Kristen. Gitu loh ya. Karena apa? Karena Islam awal itu kan di Makkah, bukan di Madinah, ya. Kalau kita baca sejarah ayat abad 6 ya, abad 6 Islam itu ya, 6 atau 7 gitu ya, masuk ke 7 gitu. Tidak ada habitat yang signifikan ya. Gue bilang habitat yang signifikan dari ahli kitab yang bermukim atau tinggal di Makkah. Itu adanya di Madinah sana. Jadi kan secara logik tidak mungkin ini turun untuk yang dihadapi, nggak ada. Yang ini di Mekah ini. Meskipun nanti ada perdebatan di sini, nanti aku sampaikan. Sebetulnya Al-Ikhlas itu Makkiyah atau Madaniyah. Ini ulama berdebat juga ini. Nanti bagaimana kita mencari titik temunya? Apakah surat Al-Ikhlas itu Makkiyah atau Madaniyah? Ini teman-teman kafir mungkin nggak ngerti ya. Makkiyah itu surat kan begini. Ini yang Islam sabar aja dulu ya, karena kan ini juga ditonton saudara kafir kita juga, supaya saudara kafir kita juga tahu. Tempus perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad mendakwakan Islam itu ada dua lokus, Makkah dan Madinah. Yang satu katakanlah 11 tahun, satu 10 tahun, jadi 21 sekian kalau dibulatkan. Dianggap aja 22 atau 23 tahunan lah dakwah itu ya. Itu sejarah ya, nanti bisa dipelajari. Nah, ayat-ayat atau firman atau surat yang turun di Mekah itu dikasih nama Makkiyah. Yang turun di Madinah disebut Madaniyah. Gitu loh ya. Maka gue bilang ini karena gue berpendapat, meskipun nanti di sini debatable, ini Mekah, maka ini Makkiyah. Karena ini Mekah, tidak mungkin Al-Ikhlas itu dihadirkan untuk mengganjal teologi Kristen. Tidak mungkin. Karena Kristennya tidak ada di Mekah. Gitu loh. Itu adanya di sono, no, di Madinah sana. Enggak tahu berapa perjalanan Mekah Madinah. Gue belum pernah naik haji. Ya, jadi sangat tidak mungkin. Ya, makanya jangan buru-buru menggunakan surat Al-Ikhlas itu seolah-olah khusus untuk mengganjal teologi Kristen soal anak Allah. Ya. Walaupun demikian, memang akhirnya teologi Kristen tentang anak Allah itu diganjal oleh Al-Ikhlas. Gitu loh. Paham nggak di sini? Aku ulangi lagi. Tetapi hadirnya ini tidak khusus untuk ini gitu loh. Ya. Jadi begini. Al-Ikhlas itu anti syirik. Gampangannya begitulah. Tentu saja semua yang syirik-syirik itu dibabat habis dengan Al-Ikhlas. Gitu loh. Tetapi kesyirikan di dalam teologi Kristen yang mengangkat ini namanya apoteosis ya, atau deifikasi. Seorang hamba menjadi Allah itu ya terbabat juga gitu. Ya, oke. Nanti aku jelaskan sebetulnya Al-Ikhlas ini asbabun nuzulnya untuk menghadapi atau mengkanter konsep teologinya siapa, gitu ya. Oke. Jadi kalau Kristen itu efek samping doang, ya. Yang akhirnya dia terbabat, ya.
Teman-teman di TikTok mohon dibantu tap-tapnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman kemarin yang protes keras ya, sampai menstempel Gus Beti yang syirik, yang murtad, yang sembarang kalir ya, yang menukil surat Al-Ikhlas. Ini kita bicarakan surat Al-Ikhlas di sini ya. Ini buku ini lama aku beli ya, buku kenang-kenangan, asbabun nusulnya yang mau aku ambil ya. Jadi jangan dikira aku nggak belajar. Aku masih belajar aku ya. Ya, Al-Ikhlas itu ya aku baca. Jadi kalau kamu menyodorkan Al-Ikhlas terus menyetempel Gus Beti itu kafir kan ya. Terlalu kejam. Ya, gara-gara aku mengatakan Doditan itu anak Allah gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita coba kaji ini ya. Ini. Ya, kita coba kaji. Ini. Ya, surat Al-Ikhlas ya, memurnikan keesaan Allah begitu ya. Qul huwallahu ahad ya. Katakanlah dialah yang Maha Esa, yang ahad. Aku sudah jelaskan kemarin, tauhid itu merupakan tasrifnya dari ahad. Ya, nah di sini Qul huwallahu ahad. Ya. Ahad itu dalam edisi Arabiyun. Kalau ehad dalam edisi Ibraniun. Jadi, gitu loh ya. Jadi sama. Jadi konsep Gusti Allah yang Maha Tunggal itu dalam Abrahamic faith itu tetap terjaga. Tetap terjaga. Ya, nggak bisa diintervensi. Makanya kalau kita ketemu saudara Kristen kita yang mereka mengatakan konsepnya Tritunggal, itu nggak ada di Alkitab, itu nggak ada. Dengan ayat mana dia mau menjelaskan Tritunggal? Sedangkan di Markus 12:29 sudah jelas dikatakan oleh Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu ahad kok. Pakainya tentu ehad. Sema'u Israelu Adonai Elohenu Adonai ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan kita itu tunggal. Tapi melenceng menjadi Tritunggal. Kurang puas dengan Tritunggal yang itu kacau ya, karena harus didukung oleh dogma lainnya. Lahirlah Oneses. Sekarang terjadi pertarungan di internal Kristen antara Oneses dan Tritunggal. Jadi tidak ada, di Alkitab tidak ada, memang itu tidak Alkitabiah. Makanya aku bilang konsep Allah yang ehad itu tetap terjaga. Baik itu di perjanjian lama, perjanjian baru, dan apalagi perjanjian terakhir. Ya, oke, ehad ya, ahad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, ini nanti yang harus kita stressing point adalah dia adalah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia pakai ibnu atau pakai walad? Lihat itu, ya. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Oke. Aku jelaskan dulu surat Al-Ikhlas. Ya. Ada alternatif terjemahan, ya. Alternatif terjemahan ini kalau kalian belum tahu, sekedar penambahan wawasan aja. Artinya kalau mau diambil ya monggo, enggak ya monggo. Kalau secara universal ya seperti itu kebanyakan kita menerima terjemahan Al-Ikhlas ya. Begini. Qul huwallahu ahad ya. Katakanlah ya, dia adalah yang Maha Esa ya. Katakanlah dia adalah yang satu, yang tunggal ya. Diksi ahad itu ternyata mengalami polisemi. Gitu loh ya.
Ahad itu mengalami polisemi. Ya. Bentar. Ahad itu bisa satu, bisa pemersatu. Tuh. Ya. Ahad itu ya bisa juga diartikan satu, yang tunggal bisa pemersatu. Kita jarang tahu bahwa memang ini tidak umum ya, makanya aku bilang ini sebagai informasi saja. Kebetulan lewat aku jelaskan. Ahad itu bisa pemersatu, berarti dia pelaku, ya. Bisa juga satu, ya. Dua-duanya bisa. Yang kita kenal secara umum, ya, secara mainstream kita kenal yang ini doang, yang satu ini, ya. Oke. Konsekuensinya beda loh ini ya. Kalau kita pakai yang satu, itu berarti dia menjelaskan eksistensinya Gusti Allah Agung. Nih. Ya. Nah, kalau kita terjemahkan sebagai pemersatu gimana? Beda. Ini eksistensinya dia menjelaskan ajaran yang itu bersumber dari Gusti Allah Agung via malaikat Jibril disampaikan pada Kanjeng Nabi Muhammad untuk kita, yaitu Islam. Beda kan? Ya. Makanya di surat, aku lupa surat-surat awal itu ya. Surat-surat awal dari ayat-ayat awal dari surat yang ketiga, ya. Nanti jadi begini. Ini secara substansi ya, kalau letterleknya gue nggak hafal. Jadi bangsa Arab itu jangan dipahami sebagai satu warna, one color, enggak. Arab itu banyak kabilah-kabilah, banyak kelompok-kelompok, dan di antara mereka terjadi saling kompetitor. Yang satu bagi yang lain, ya, menjadi berkompetisi gitu ya. Perang segala macam karena kehidupan gurun seperti itu kalau kita lihat dari antropologis budayanya, ya. Dan mereka akhirnya disatukan oleh Allah. Disebut tali Allah. Apa alat menyatukannya? Dipersaudarakan oleh satu tali Allah yang disebut Islam. Itu. Makanya disebutkan di ayat itu, pada saat itu kalian sudah di tepi jurang neraka. Karena perang terus, nggak akur terus, kabilah ini lawan kabilah itu, ini itu. Maka dipersatukan, dipersaudarakan, jadi persaudaraan akidah. Makanya Islam itu ibarat satu tubuh karena ikatannya Islam. Meskipun secara genetika kita lahir dari bapak dan mama yang berbeda-beda, begitu sudah masuk ke dalam Islam, kita menjadi saudara, dipersatukan oleh akidah. Ya. Kira itu Bapak lupa, tolong kamu carikan, ketik jurang neraka gitu di Al-Qur'an. Nggak ada di situ. Mungkin di sini. Ya. Itu ada di surat 3 sepertinya ya, di surat Ali Imran. Atau teman-teman di TikTok ada yang hafal, tolong ditampilkan ayat berapa ya. Cuman substansinya seperti itu, ya. Mereka yang sudah ada, mereka orang-orang Arab yang suka perang itu ya, yang sudah ada di tepi jurang neraka, diselamatkan, ya, disatukan dengan sebuah ikatan akidah yaitu Islam. Jadi Islam itu pemersatu. Gitu loh. Ya tentunya karena konteksnya Arab pada waktu itu, ya Arab yang dibicarakan. Jangan bilang, oh itu berarti yang dipersatukan orang Arab. Enggak, orang sedunia. Ya betul, surat Ali Imran 103 ya.
Ini surat Ali Imran ya, surat ketiga 1. Aduh, tulisannya jelek banget kadang-kadang. Sini ya, Ali Imran surat ketiga 103 ya. Ini bukan yang utama ya, bukan stressing point kita, cuman aku perlu jelaskan. Begini, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Nah, ini bahasa sastra ya. Jangan tali terus Allah punya tali, jadi kacau nanti. Karena Al-Quran itu diturunkan pada satu masyarakat yang sudah berbudaya sastra sangat tinggi. Maka nggak mungkin Al-Quran itu diturunkan di bawah karya sastra Arab-Arab saat itu, ya ditolak mestinya, gitu loh. Makanya kalau membaca Al-Quran itu upayakan kita juga belajar sastra. Nanti diingatkan juga kita, ada yang harafiah, ada yang metafora, ada yang mukamat, ada yang mustasabihat. Hati-hati. Perlakukan sebagaimana dia harus diperlakukan, lihat konteksnya. Kalau mutasabihat ya kita pahami sebagai mutasabihat, kalau mukamat ya mukamat, gitu loh. Ya. Oke, kita lihat bagaimana situasi Arab saat itu sebagai humanistiknya yang selalu suka tukaran, suka perang gini ya. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan, pemersatu ya. Mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ya. Ya. Sedangkan ketika itu kamu ada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini sudah kita bahas lama ya. Tapi waktu itu bidikan kita neraka. Artinya neraka itu juga harus dilihat temposnya. Nggak perlu nanti, sekarang juga neraka ada lah. Buktinya ayat ini. Pada saat itu mereka ada di jurang neraka. Begitu juga, ini review aja ya. Nanti teman-teman di TikTok mumet itu, karena mereka kan baru nggak ngikuti kajian kita sejak dahulu kala. Ya, begitu juga ketika kita bicara tentang surga saat itu kan. Surga itu nggak nunggu nanti, di sini pun ada surga. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan baiti jannati. Gitu ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi di sini menceritakan tentang Tol sebagai pemersatu. Pemersatunya siapa? Allah. Bagaimana Allah mempersatukan manusia-manusia itu dengan satu ajaran yang ikatan akidah, yaitu Islam. Gitu Mas. Cuma kan terjemahan ini kan jarang, karena Depak mengambil yang satu ini. Ya maka kita terima begini. Katakanlah dialah yang Maha Esa ya. Bukan begini. Katakanlah dialah yang satu, gitu juga kan bisa ya. Kalau pakai yang ini, maka begini. Katakanlah dialah Allah yang pemersatu. Jadi Allah itu pemersatu. Toolsnya apa? Islam. Karena kita di era Kanjeng Nabi Muhammad. Semua dinullah itu pemersatu, cuman kita nggak mau disatukan kadang-kadang gitu loh ya. Bukan kadang-kadang, terlalu sering. Makanya kalau kita lihat di Injil Matius itu kan, aku kalau baca Injil Matius ya, seolah-olah aku seandainya bisa hadir saat itu di sisinya kan Baginda Yesus itu, aku merasakan bagaimana kesedihan Baginda Yesus. Aku ingin melindungi engkau sebagaimana anak ayam ingin melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Orang-orang Israel nggak mau, menolak Baginda Yesus. Ketika Baginda Yesus ingin mempersatukan mereka, ini bahasa sastra juga. Kalau anak ayam itu kan, anak-anak ayamnya kan ada di bawah sayapnya itu. Tapi mereka tidak mau. Maka akhirnya Yerusalem itu akan berpindah ke satu tempat yang ketika ya, kejayaan itu akan diberikan kepada yang lain. Nah, nanti itu kita kaji ya. Tapi intinya semua dinumloh, mulai milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam, itu mempersatukan. Cuman manusia ini nggak mau disatukan. Ya sudah, karepmu.
Karena la ikraha fiddin. Sekarang dalam konteks kita, karena kita hidup dalam era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, kita dipersatukan dalam Islam. Makanya dikatakan Islam itu bagaikan satu tubuh. Kemarin diskusi sama kita nyambangi besuk, mohon doanya juga semoga Ustadz Hendy segera diberikan kesembuhan ya. Dijelaskan gini sama Ustadz Hendy, kita ini satu tubuh Islam. Yang namanya tubuh itu mesti dia di breakdown, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada dada, ada perut. Nggak bisa jadi kepala semua, nggak bisa. Itu bukan tubuh namanya, tambah menakutkan. Kok kepala semua? Tangan semua juga nggak bisa, kaki semua nggak bisa. Yang namanya satu tubuh itu harus ada kepala, tangan, perut, dada, kaki, gitu loh. Nah, masalahnya ketika kita menjadi satu tubuh dalam Islam, siapa jadi kepala, siapa jadi tangan, siapa jadi kaki, itu harus terkoordinasi dengan baik sehingga kita menguasai peradaban ini. Nah, ini kajiannya agak berat kalau kesini. Makanya ini sebetulnya nggak seremeh yang kalian bayangkan. Makanya kalau ada dengan ayat ini, ya hanya karena Gus Betik mengatakan siapa kemarin itu, donditan anak Allah, terus kamu bilang Gus Betik itu kafir. Kamu terlalu dini. Kamu mengatakan ini. Dan aku memberikan sebuah hipotesa atau dugaan. Kamu belum pernah mendapatkan penjelasan seperti aku menjelaskan. Itu yang kemarin bilang katanya Gus Betik kafir itu. Pernah kamu dengar bahwa kata ahad itu juga bisa diartikan pemersatu. Gitu. Ya, cuman yang kita kenal secara mainstream dia akan satu. Gitu. Ya, oke. Jadi kalau dipahami ahadnya itu satu ya sebagaimana kita mainstream memahami ya. Tapi kalau dipahami pemersatu ya itu sesuatu yang baru untuk kalian. Artinya objek pembicaraannya Islam. Ya. Jadi Islam itu ya tidak ada yang setara dengan Islam. Kalau kita masuk ke ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamai Islam, gitu loh. Ngerti nggak batukmu? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya Islam itu lahir langsung dari Gusti Allah Agung, gitu loh ya. Oke. Itu sekali lagi ya aku sampaikan, mungkin berat untuk kalian, perlu waktu untuk menerima alternatif. Aku bilang alternatif aja, alternatif terjemahan ya yang pemersatu ini ya. Makanya aku bilang ditampung aja dulu, kalau bisa diterima-terima, kalau belum ya nggak usah gitu ya. Kita kembali ke yang umum dulu, yang general, bahwa ahad itu satu gitu ya. Oke. Katakanlah ya, maksudnya kul diperintahkan kanjeng Nabi, dialah yang Maha Esa, yang satu ya. Allah tempat meminta segala sesuatu ya. Masuk yang ketiga, lam yalid walam yulad. Ini ya. Yang ini katakanlah bahwa Allah itu pemersatu, itu sebagai alternatif aja ya. Tapi kalau kamu sudah bisa, oh saya bisa menerimanya Gus, ya monggo silahkan. Tapi kalaupun belum menerima, masih wait and see, masih dipelajari, paling tidak kamu sudah dapat informasi bahwa ahad itu juga bisa diterjemahkan sebagai pemersatu. Kalau pemersatu, maka objek yang kita bicarakan Islamnya. Kalau satu, objek yang kita bicarakan adalah Allahnya, gitu loh. Ini aku memilih narasi yang supaya gampang kamu terima. Sebetulnya aku agak sulit menjelaskan gimana supaya kalian ngerti gitu ya. Oke. Ya, aku hapus ini ya. Kita masuk ya. Kul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa ya. Allahu Somad ya, Allah tempat meminta ya segala sesuatu, berharap gitu ya. Masuk ketiga, lam yalid wa lam yulad.
Ini lam yalid. Dia yalid ya. Wa dan lam yulad. Yulad ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu aku sekalian bacakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Karena kita pakai yang umum, maka dia itu Gusti Allah itu ya. Oke. Perhatikan di sini. Dia pakai yalid. Yulad. Ya. Sorry, salah nulis ini kurang an. Makanya kadang-kadang tolong diperhatikan aku salah tulis. Ya. Di sini lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau kita tarik semua yalid dan yulad itu jadernya, kalau ngaji ini anak pondok pesantren biasanya yang pinter-pinter gini ya. Kalau gue sih sekedar tahu aja. Ini berasal dari walad. Nah. Di Facebook teman-teman tolong bantu tap-tap ya supaya nggak di-cut, nanti sedang asik-asiknya di-cut. Nanti semoga tidak, seandainya di-cut segera balik kembali ya. Ini dari walad. Walad ini anak. Tapi nanti ketika kita baca di ayat lain, itu disandarkan kepada baginda Yesus, itu nggak pakai walad loh. Masalahnya Depak tetap saja menerjemahkan walad ya anak, yang ibnu ya anak. Ilah ya Tuhan, Rob ya Tuhan, Torik ya jalan, Sirot ya jalan, Syabil ya jalan. Kacau tuba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya dalam sebuah hadis ya, Kanjeng Nabi mengatakan begini, walad zamrotun kolbu. Makanya hati-hati kalian kalau bicara terhadap saudara-saudara kita yang sudah sekian tahun pernikahan tidak punya anak, itu cangkemmu kalau ngomong hati-hati supaya nggak menyinggung. Sama aja, kamu mau kaya juga terserah, itu harta-harta kamu sendiri. Ya. Mau punya mobil, deposito, punya apa aja itu terserah. Tapi jangan bicarakan kekayaanmu itu kepada saudara kita yang miskin. Gitu loh. Jangan pamer. Nggak perlu dibicarakan. Itu akan mengganggu perasaan saudara kita. Kasihan gitu. Kamu sudah nggak ngasih tapi pamer doang. Geblek gue. Ya, jangan. Begitu juga untuk saudara kita yang sudah sekian tahun pernikahan, 10 tahun, 20 tahun juga nggak dikaruniai anak. Kamu jangan bicara tentang anak saya sudah gini, jadi gini, sekarang sudah kerja di BUMN, gajinya 70 juta setahun, tinggal ngali 70 kali 12 berapa juta, depositonya ini, anak nomor 2 jadi, nggak usah. Itu kamu berarti nggak punya unggah-ungguh kata orang Jawa. Kasihan saudara kita yang nggak punya anak. Karena apa? Kanjeng Nabi dalam hadisnya, nah, gue menukil hadis ya. Jadi jangan bilang Gus Beti itu ingkar sunnah. Nanti gue kasih, nggak tahu kapan gue unggah ya. Gus Beti di TikTok dihakimi banyak orang. Tapi ya gue dengan sabar gue layani, gue jelasin ya. Yang dituduh Syiah lah, yang dituduh ingkar sunnah lah. Gara-gara gue menolak ya. Untuk apa menunggu baginda Yesus turun lagi? Gak ada ceritanya. Kehidupan itu jalan ke depan kok, gak ada ceritanya balik ke belakang. Masalahnya kalau aku diskusi itu terhadap saudara kafir Kristen kita, ada saudara Islam kita juga yang gak terima. Karena dia memahami Kanjeng Nabi Isa nanti turun lagi. Akhirnya malam itu aku dihakimi pakar-pakar. Tapi ada juga yang bela ya, alhamdulillah ya. Sampai mana nih? Sampai anak ya. Hadis itu mengatakan
Walat zamrotun kolbu. Ya, semoga waktunya ada ya. Walat zamrotun kolbu. Aku nggak usah tulis ya, aku terjemahkan saja. Apa itu walat zamrotun kolbu? Aduh, ini rusak nih timernya ini. Tuh, gerai tuh. Ini di cas deh, timernya rusak, nggak tahu sudah berapa jam nih, takutnya kepanjangan. Sudah 1 jam. Gak apa-apa ya, aku sekalian ya. Sudah 1 jam ini. Teman-teman yang di TikTok nggak buru-buru kan? Takutnya ada kegiatan apa gitu ya. Tolong dibantu tap-tapnya. Walat zamrotun kolbu. Anak zamrotun, buahnya kolbu, hati. Anak buahnya hati. Walat jamrotun kolbu. Maka yang tidak punya anak tidak punya buah hati. Itu loh. Nah, itu pakai walat. Ini dia. Pakai walat nih. Ya. Dia mengalami tasrif. Ini anak. Gini loh ya. Gue nggak bisa nulis arobiunnya sih ya. Tapi ada untungnya, nanti kalau gue nulis arobiunnya dikirain gue ustadz beneran. Padahal gue kan ustadz-ustadzan. maka gue tulis Latinnya aja. Yang penting otak lu ngerti apa gue omongin ya. Nanti kalau lu mau belajar nulis arobiun, baca arobiun, makrotnya supaya indah, cari tempat lain, jangan di gue. Gue nggak bisa ngajarin itu sama lu. Yang gue ajarin sama lu itu kerangka berpikir otak lu supaya cerdas gitu loh. Karena sesuai ikon dari kajian-kajian kami ya bersama senior-seniormu itu adalah Isra, Islam rasional. Maka salamnya salam Isra. Karena itu juga perintah Al-Qur'an, perintah Kanjeng Nabi. Agama adalah akal, tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Jadi kita ini mengeksplor logika rasionalitas akal kita gitu ya. Oke. Jadi yang penting badukmu ngerti ngono lho ya. Walaupun aku tidak menuliskan dalam huruf-huruf Arabiun. Karena kalau dalam huruf-huruf Arabiun lebih asik ini. Nanti tasrifnya nampak. Nanti kamu pelajari di tempat lain lah itu ya. Walat itu anak. Ya, kalau yalid beranak, kalau yulat diperanakan. Gusti Allah Agung itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Gitu loh. Ya. Tapi perhatikan ini pakai walat. Terus apa Gus bedanya alap walat dengan ibnu? Ya, Ibnu Athaillah, Ibnu Katsir. Ya nanti sabar ya. Kan nggak mungkin aku gelontorkan semua ya. Yang penting diikutin ya. Ini seri 1 diikutin, seri 2 diikutin, seri 3 diikutin. Nanti terserah lu. Gue nggak pernah main paksa. Tanya sama senior-senior lu di kelompok kajian Isra ini. Ya, gue bebasin, lu mau terima monggo, lu mau tolak monggo. Yang penting bagi gue apa yang gue sampaikan lu pahami dulu gitu loh ya. Di sini nggak ada feodalisme pendidikan bebas. Ini benar-benar program pendidikan merdeka ya. Bukan yang itu katanya kurikulum merdeka tapi nggak merdeka karena sekarang biaya pendidikan juga mahal. Apanya merdeka? Nah, kalau di channel gue ini gue yakin ini lu benar-benar merdeka. Nggak ada gue paksa-paksa lu harus ikut gue, nggak mau. Gue apa yang gue sampaikan meskipun gue nggak setuju, gue sampaikan juga supaya lu nanti punya pemilihan mau begini atau begitu. Graito momonya di dalam, tarik aja terus dibersihin kakinya atau gimana terserah kamu. Ya, ini momoy lagi atraktifnya kalau pagi-pagi gini. Oke, itu penjelasan dari aku ya. Sekarang aku mau menjelaskan asbabun nuzulnya ya. Bagaimana ceritanya ini kok bisa turun gitu ya. Oke. Kalian bisa beli ini nggak mahal kok ya. Aku bacakan aja ya. Kalau aku tuliskan enggak. Yang penting kerangka berpikirnya kamu sudah dapat tentang Quran surat Al-Ikhlas itu ya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa kaum musyrikin, ingat ya, kaum musyrikin. Ya. Musyrikin itu
orangnya. Maka disebut kaum. Syirik itu pekerjaannya. Sama dengan mustaqim itu pekerjaannya. Ya. Mustaqim itu orangnya. Sorry. Istiqomah itu pekerjaannya. Sama tadi, musyrik itu orangnya, syirik pekerjaannya. Makanya untuk teman-teman TikTok, kalau teman-teman YouTube sudah pada ngerti itu, kami menerjemahkan ihdinas siratal mustaqim bukan tunjukilah kami jalan yang lurus, enggak begitu. Tapi tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah. Nanti siapa itu yang orang-orang yang istiqomah? Itu di breakdown. Urutan pertama itu para nabi. Jadi supaya kita ditunjuki jalan-jalannya para nabi, supaya kita bisa menapak tilasi gitu loh. Bukan jalan yang lurus. Mainstreamnya menjadi lawan anti mainstream kita akhirnya ya. Karena mainstream menerjemahkan itu jalan yang lurus. Makanya kalau Gus Beti ketemu saudara kafir Kristen kita, jalan yang lurus ini Yesus. Lu ngerti kagak apa itu surat Al-Ikhlas? Jangan main antam kromo aja. Lu ngertinya terjemahan. Karena di situ ya, siapa jalan-jalan orang-orang yang istiqomah itu bukan satu orang, banyak orang. Itu nanti urutan pertamanya para nabi. Bukan kalau Kanjeng Nabi Isa masuk, iya, tapi bukan satu-satunya dia. Karena para nabi itu memang ya yang membawa keselamatan, petunjuk jalan untuk kita. Jangan, tapi ketika gue ngomong jalan, jangan lu pahami jalan Dr. Sutomo, jalan Mawar, jalan Krakatau, jadi kacau nanti. Itu kan sirot pakainya, nggak sabil, nggak torik. Nah itu kajiannya ada lagi nanti ya. Oke. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa kaum musyrikin, ngerti ya, musyrikin itu orangnya ya, yang syirik, meminta penjelasan tentang sifat-sifat Allah kepada Rasulullah dengan berkata, jelaskan kepada kami sifat-sifat Rabb-Mu. Nah, ayat ini nih ya, turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai tuntunan untuk menjawab permintaan kaum musyrikin. Jadi ada kaum musyrikin ya datang tanya, gampangnya kalau bahasa kita, kriteria Tuhan itu seperti apa sih? Gitu. Kriterianya Tuhan itu seperti apa gitu. Maka dijelaskan oleh Kanjeng Nabi lewat wahyu ini. Nah, sekarang kamu mulai terbuka. Kaum musyrikin ini kaum musyrikin mana? Makkah atau Madinah? Meskipun nanti perdebatan di sini antara Makkiyah dan Madaniyah. Gue memilih Mekah. Ini ayat Makkiyah karena apa? Karakter surat-surat Makkiyah itu to the point dan pendek-pendek, tidak uraian panjang-panjang. Nanti kalau di Madaniyah itu uraiannya panjang-panjang. Ini ya kalau anak-anak kita ngaji biasanya disebut juz amma gitu. Kalau bahasa Jawanya tuh biasanya turutan endi. Gitu, ya. Oke. Ya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah dari Abul Aliyah yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab. Ya di sini begini, dari ini, kola ini gitu loh. Diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dan Ibnu, nggak pakai walad ya, Ibnu Jarir ya, yang bersumber dari Jabir bin, pakai bin juga dia, nggak pakai walad, Jabir bin Abdillah. Riwayat tersebut dijadikan dalil bahwa surat ini Makkiyah. Satu riwayat loh ya, satu hadis, nanti ada lain lagi.
Ini teman-teman yang di TikTok kepanjangan nggak ya? Kalau kepanjangan takutnya ada kegiatan lain, mau kerja mau apa gitu. Nggak apa-apa, dilanjut ya. Tuh ini sudah 1 jam tuh, lihat tuh. Nah itu udah 1 jam, nanti kepanjangan. 1 jam berapa? Teman-teman ya, gue sungkan amel lu semua, nanti kalau kepanjangan lu jadi apa? Jadi nggak terfokuskan ya. Untuk sementara sampai sini dulu ya. Semoga kita semua diberi kesehatan ya, dan kita diberikan rezeki yang melimpah, yang barokah, sehingga kita besok bisa melanjutkan ya. Kita sudah sampai pada asbabun nusul. Ini asbabun nusulnya ada 2 atau 3 ya ini. Ya, tidak hanya 1 tadi itu. Nanti berdebat ini apakah dia Makkiyah Madaniyah. Meskipun gue sudah sampaikan tadi, gue memilih yang Madaniyah. Gue milih ayat ini Makkiyah dengan argumentasi tadi yang sudah gue sampaikan. Di Mekah itu nggak ada, ya. Aduh, momoy. Ya, komunitas ahli kitab. Nanti ahli kitab dibagi 2 lagi, Yahudi Nasrani. Karena nanti ada pembicaraan terhadap ahli kitab. Tapi ahli kitab yang mana? Gitu ya. Insya Allah itu besok bisa kita lanjutkan. Hari ini baru 1 asbabun nusul gue bacakan sama lu semua ya. Ketika Kanjeng Nabi ditanya sama musyrikin Makkah ya kira-kira kriteria Tuhan lu itu seperti apa sih gitu. Baru Kanjeng Nabi menjelaskan dengan wahyu di surat Al-Ikhlas 112 ayat 1 sampai 4 ya. Oke, sedangkan asbabun nusul lainnya insya Allah besok kita lanjutkan ya. Karena kalau terlalu panjang nanti nggak fokus justru ya. Itu sini dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman di TikTok ya, dan sudah mengikuti kajian ini. Insya Allah besok bisa kita lanjutkan kajiannya. Oke. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa ngaji lagi. Terima kasih telah meluangkan waktunya ngaji bareng di sini bersama Gus Beti ya. Untuk yang di TikTok mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dikit ya. Aku lanjutkan setelah aku tutup dulu untuk yang di YouTube. Oke. Salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.